langsung heboh. Jalani latihan intens di Eropa. Kecepatan menikung Veda kini terlihat semakin matang dan sempurna. Analis MotoGP ini sampai terkejut hingga akhirnya memberi pernyataan yang sangat mengejutkan ini. Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Performa Veda Ega Pratama belakangan ini benar-benar mencuri perhatian paddock. Nama pembalap muda asal Gunung Kidul itu mulai sering disebut, bukan karena sensasi semata, tetapi karena data yang berbicara. Dari hasil pemantauan teknis terbaru, terlihat jelas bahwa kecepatan entry corner Veda mengalami peningkatan signifikan. Cara ia membawa motor saat memasuki tikungan kini jauh lebih rapi, lebih presisi, dan semakin mendekati karakter pembalap kelas dunia. Data paddock menunjukkan bahwa Veda mulai menemukan ritme terbaiknya. Ia tidak lagi sekadar mengandalkan keberanian, tetapi sudah mampu membaca grip, sudut kemiringan, hingga transisi pengereman dengan lebih matang. Ini menjadi indikator penting bahwa Veda mulai memahami karakter motor yang akan ia tunggangi di ajang Moto3 musim 2026. Adaptasi seperti ini tidak datang secara instan, melainkan hasil dari proses panjang, latihan intens, dan kemampuan belajar yang cepat. Sejumlah analis MotoGP pun ikut angkat bicara. Mereka menilai grafik performa Veda terus menanjak dari sesi ke sesi tanpa fluktuasi ekstrem. Konsistensi inilah yang dianggap sebagai modal paling berharga bagi seorang pembalap muda. Dalam dunia balap modern, kecepatan saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah kemampuan mengulang performa kompetitif dalam berbagai kondisi lintasan. Menariknya, beberapa pengamat bahkan menyebut potensi Veda sejajar dengan pembalap muda Eropa. Bukan berarti membandingkan secara berlebihan, tetapi melihat dari pendekatan balapnya yang semakin tenang, terukur, dan cerdas. Veda tidak memaksakan motor di luar batas, namun tetap mampu mencatatkan waktu yang kompetitif. Jika perkembangan ini terus berlanjut, maka Veda Ega Pratama bukan hanya akan menjadi wakil Indonesia di Moto3, tetapi juga sosok yang patut diperhitungkan di level dunia. Indonesia kembali menegaskan eksistensinya di panggung balap motor dunia. Pada musim 2026, dua pembalap tanah air dipastikan akan tampil di kejuaraan dunia MotoGP, membawa harapan baru bagi motorsport nasional di level tertinggi. Mengacu pada informasi dari situs resmi MotoGP, Mario Suryo Aji dipastikan melanjutkan kiprahnya di kelas Moto2. Sementara itu, satu nama muda penuh potensi, Veda Ega Pratama, akan memulai debutnya di kelas Moto3 bersama tim pabrikan Honda Tim Asia. Bagi Mario Suryo Aji, musim 2026 akan menjadi momen krusial. Pembalap asal Magetan, Jawa Timur, tersebut kembali dipercaya oleh Idemitsu Honda Tim Asia setelah menjalani 2 musim penuh di kelas menengah. Pengalaman yang telah ia kumpulkan menjadi modal penting untuk menunjukkan perkembangan yang lebih nyata. Mario tidak lagi sekadar berbicara soal adaptasi, melainkan mulai dituntut tampil konsisten dan kompetitif di tengah ketatnya persaingan Moto2. Di sisi lain, sorotan besar juga tertuju pada Veda Ega Pratama. Pembalap muda Indonesia ini resmi melangkah ke kejuaraan dunia Moto3, kelas yang dikenal sebagai gerbang utama menuju level elit MotoGP. Di Moto3, Veda akan berduet dengan Zen Mitani. Keduanya diproyeksikan sebagai wajah masa depan Honda Tim Asia, sekaligus bagian dari proyek jangka panjang untuk melahirkan pembalap kompetitif di kancah dunia. Tantangan itu tidak ringan, mengingat Moto3 dikenal sebagai kelas dengan persaingan paling rapat dan agresif. Namun justru disinilah karakter pembalap muda benar-benar diuji. Kehadiran dua pembalap Indonesia di grid MotoGP musim 2026 menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi para penggemar balap di tanah air. Antusiasme itu akan semakin terasa karena Indonesia juga dijadwalkan menjadi tuan rumah MotoGP Mandalika pada bulan Oktober 2026. Dengan wakil Indonesia berlaga di lintasan, Mandalika tak hanya menjadi ajang balap, tetapi juga panggung kebanggaan nasional. Musim 2026 pun menjadi babak penting. Bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang proses, konsistensi, dan keberanian Indonesia menempatkan pembalapnya di level tertinggi balap motor dunia. Sebagai penonton MotoGP sejak era Rossi masih pakai Honda, jujur ini salah satu kabar paling bikin bangga sebagai orang Indonesia.
Dulu kita cuma jadi penonton, sekarang perlahan kita ikut ambil bagian. Mario itu bukan pembalap instan. Dia dibentuk lewat proses panjang, jatuh bangun, cedera, kritik, sampai sering diremehkan. VEDA juga datang bukan cuma karena hype, tapi karena data dan prestasi. Semoga fans Indonesia bisa lebih dewasa, dukung proses, bukan cuma teriak podium. Karena bertahan di MotoGP itu jauh lebih sulit daripada sekadar tampil. Kalau dilihat secara objektif, keputusan Honda Tim Asia ini sangat logis. Mario dipertahankan karena konsistensinya sebagai pembalap yang mau belajar dan berkembang. VEDA diambil karena dia punya dasar teknik yang kuat sejak junior. Ini bukan proyek jangka pendek, tapi investasi jangka panjang. Indonesia akhirnya tidak lagi sekadar pasar MotoGP, tapi juga pemasok talenta. Tinggal sekarang bagaimana ekosistem di dalam negeri ikut menopang. Jangan sampai pembalapnya berjuang sendirian. Yang bikin saya terharu itu bukan cuma soal dua pembalap tampil di MotoGP, tapi soal cerita di baliknya. Dari Asia Talent Cup, Rookies Cup, sampai akhirnya naik kelas dunia. Ini bukti bahwa jalur pembinaan itu nyata dan bisa ditembus oleh pembalap Indonesia. Semoga adik-adik di daerah bisa lihat ini dan percaya kalau mimpi ke MotoGP itu bukan omong kosong. Tapi ya itu, jalannya panjang, capek, dan penuh pengorbanan. MotoGP Mandalika 2026 nanti pasti beda rasanya. Bukan cuma teriak dukung pembalap luar, tapi ada merah putih di grid. Mau hasilnya apapun, momen itu bakal bersejarah. Tapi jujur saya berharap fans Indonesia tidak berubah jadi tekanan berlebihan. Jangan sedikit-sedikit hujat. Karena pembalap kita ini masih belajar, masih membangun fondasi, dan butuh dukungan mental yang kuat. VEDA Ega Pratama ini menurut saya punya aura pembalap Eropa. Cara balapnya rapi, sabar, tapi tetap agresif saat dibutuhkan. Moto3 itu kelas paling kejam, penuh crash, penuh drama, dan penuh pembalap lapar. Tapi justru di situ mental diuji. Kalau VEDA bisa bertahan dan berkembang di kelas ini, masa depannya bisa sangat cerah. Semoga dia dijauhkan dari cedera dan tetap rendah hati. Mario Suryo Aji sering kena kritik karena hasil belum meledak. Tapi orang lupa, Moto2 itu kelas yang sangat teknis. Lawannya pembalap matang, berpengalaman, dan agresif. Bertahan 2 musim saja sudah luar biasa. Musim depan mungkin bukan soal menang, tapi soal konsistensi, adaptasi, dan pembuktian diri. Saya pribadi bangga Mario tidak menyerah dan tetap berjuang di level tertinggi. 2 pembalap Indonesia di MotoGP 2026 ini seharusnya jadi titik refleksi buat semua pihak.